Dari kawasan Sudirman 12 Padang, 92,4 Pro 4 FM, RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat malam lagi sahabat budaya di jam 8 malam hari ini, lewat 8 menit ya di hari Rabu. Seperti biasa kita hadir lagi di segmen Minang Kreatif. Sahabat budaya, kita akan ngobrol-ngobrol sama sama kreator-kreator dari Sumatera Barat atau yang bergerak di bidang kreatif secara umumnya. Dan di malam hari ini juga kita dengan narasumber yang beda lagi ya, tentunya sahabat budaya, dari narasumber di minggu yang lalu. Karena setiap minggu itu berbeda-beda, nggak sama narasumber, jadi ceritanya juga beda-beda gitu lah ya sahabat budaya. Di tengah cuaca kota Padang yang juga beda-beda setiap beberapa jam atau sama kali ya, setiap beberapa jam hujan gitu, tapi maksudnya abis itu berhenti hujannya, abis itu hujan lagi karena lagi musim hujan ya. Sekarang sahabat budaya, dijaga juga kesehatan kamu biar imunnya makin naik. Kamu nonton ini aja deh, nonton siaran kita di malam hari ini. Iya ya, karena selain kamu bisa dengerin di frekuensi 92,4 MHz atau di aplikasi streaming kita di rri.co.id sahabat budaya, kamu juga bisa menonton live streaming kita di channel YouTube kita di RRI Pro 4 Padang sampai jam 9 malam nanti. Mau subscribe juga boleh channel YouTube-nya ya. Dan sahabat budaya, di malam hari ini kita akan ngobrol sama salah seorang kreator digital. Seperti apa kreasi-kreasinya di dunia digital sahabat budaya. Kita kenalan dulu sama Saptaryadi Azra. Halo, selamat malam Sapta. Selamat malam. Aku manggilnya Sapta ya. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Emang ada yang marah kalau dipanggil Sapta? Kan nggak ada ya. Ya, emang panggilannya kayak itu seperti. Emang panggilannya Sapta, Ya. nggak Azra. Nggak. Kenapa? Kan Azra bagus juga namanya. Emang dari kecil aja sih lebih dikasih nama itu. Sapta ya. Iya. Iya, gimana? Iya, seperti itulah di namanya Sap. Namanya Sapta. Iya. Sapta, apa kabar? Ya, nggak lag Saptanya. Jaringannya kali ya, karena lagi musim hujan di Kota Padang. Halo? Halo. Iya. Sapta, gimana kabarnya di malam hari ini? Alhamdulillah baik. Cuman tadi habis dari kampus ada kelas agak sedikit hujan-hujanan. Oh gitu. Pas pulang. Ya. Oke, tapi udah ini ya, udah mandi ya. Iya, kenapa Ya. nanyain mandi? Nggak, maksudnya kalau nanti nggak mandi kan bisanya abis itu bisa demam juga kan ya Sapta ya? Ya, demam. Bisa sakit juga kan, rawan juga sekarang. Iya bener. Macam-macam penyakitnya sekarang. Tapi Sapta udah ini ya, udah kuliah berarti ya? Iya, baru masuk bang. Oh baru masuk, iya. Karena mukanya masih muda banget, kayak masih anak SMA, bukan wajah anak kuliahan gitu. Ya, kebetulan baru masuk 18 tahun. Oh baru masuk 18. Kok bisa cepat ya? Itu terhitung cepat kan ya masuk kuliah ya? Iya sih, waktu di tempat daerahku emang seperti itu bang. Kalau masuk sekolah cepat dikit. Oh gitu. Oh jadi Ya, masuk SD-nya cepat apa TK-nya cepat? SD-nya. Oh emang tahu. Oh TK. Emang umur berapa masuk TK Sapta? Kalau nggak salah di umur lima setengah atau 4,5. Ada lupa juga bang. Wow, 4,5. 4,5 berarti SD-nya 5,5 dong kalau kayak gitu. Di umur 5 tahun kayaknya. Oh 5. Sedikit. Iya jadi SD-nya 6, umur 6 gitu lah ya. Ya, Iya, jadi tamat SD umur 12, SMP 15, SMA 18 ya bener. Jadi masuk kuliahnya juga umur di 18 gitu ya, Sapta ya. ya, iya bang. Tapi bisa ngikutin pelajaran maksudnya dengan umur yang terhitung cepat masuk sekolahnya. Ya, alhamdulillah bisa bang, bisa. Berprestasi juga dong kayaknya, Sapta, enggak? Untuk prestasi kayaknya
nggak seberapa bang. Tapi bisa ngikutin gitu ya, walaupun nggak juara kelas, tapi bisa lancar semua stepnya, nggak sampai tinggal kelas juga ya Sabta ya. Ya, Oke, ini tempat Sabta di mana sih yang katanya cepat masuk sekolahnya itu? Itu daerah mana tuh? kebetulan saya asal dari Riau bang. Oh Riau, Ya, bukan orang Sumbar. bukan. Oh nggak apa-apa. Ya tapi kedua orang tua asli Sumbar. Oh orang tuanya asli Sumbar, oh berarti kita nggak salah ngundang narasumber malam hari ini. Nggak apa-apa, masih ada keturunan Sumbarnya ya, tapi Sabta waktu itu lahirnya udah di mana? Di Riau-nya di Pekanbaru. Di Indragiri Hilir. Indragiri Hilir. Oke. Waktu itu orang tua udah ngerantau ke sana kali ya? Ya, Oh, jadi em, belum pernah pulang ke Sumbar, Sabta, selain untuk kuliah ini? dulu sering sih kalau ada acara keluarga kayak pengantin atau yang acara-acara lain gitu. Sama Hmm. pulang-pulang kampung. Kebetulan banyak juga keluarga di Padangnya ke Sumbar ini. Oh, oke. Pulangnya kemana tuh? Kalau ke Sumbar itu orang tua kampung halamannya di mana? Kalau orang tua, kalau yang ayah di Padang, kalau yang Hmm. ibu di Pariaman. Oh, di Pariaman ya. Seringnya kemana? Ke Padang apa ke Pariaman? Keduanya sih, Bang. Oh, Soalnya kan dua-duanya. Gimana? soalnya kalau kalau kemarin-kemarin kalau mau ke Sumbar atau ke Padang ini ngikut orang tua. Jadi kemarin-kemarin nggak pernah pergi sendiri. Oh gitu, iya iya iya. Jadi orang tua ke Pariaman ngikut, ke Padang juga ngikut gitu ya. Ya, Karena satu satu arah gitu ya, ke Pariaman bisa bentar lagi ke Padang, atau kalau mau ke Padang ya belok dikit sampai Pariaman. Jadi sekalian sekalian dikunjungin aja dua-duanya gitu kali ya. ya kurang lebih seperti itu, Bang. Iya iya. Tapi Sabta lebih senang kemana? Ke Padang apa ke Pariaman? Kalau untuk kayak destinasi kayak hiburan atau pariwisata sih Padang, tapi kalau Hmm. untuk kayak nyari ketenangan atau banyak magerannya gitu di Pariaman. Oke, Saya kan anaknya ikut gitu. kalau mau healing ke Pariaman ya. Ya, Iya iya. Emang kalau di Indragiri Hilir itu apa suasananya kayak gimana di sana, Sabta? kalau di tempatku itu kan itu Indragiri Hilir itu kan kabupaten, kelurahannya namanya Pulau Kijang. Hmm, Jadi kalau bilang aja Pulau Kijang bang ya berarti iya, tempatnya. di Pulau Kijang, oke. Kalau di Pulau Kijang itu di daerahnya ya di bagian agak pelosok dikit bang. Hmm, jadi Jadi ya kalau mau nyari destinasi wisata itu nggak ada. justru bukannya kalau udah di pelosok itu karena lebih alami, jadi lebih banyak yang bisa dinikmatin gitu nggak? Iya sih, cuman kalau mau nyari tempat ramai atau apa gitu nggak ada di sana bang. Oke, jadi harus ke mana? Ke kota dulu ya? Ya, Kotanya kemana tuh? Ke kayak contoh misal kayak pergi ke Jam Gadang atau kemana gitu. Oh Jam Gadang. Harus Kayak, ke Sumbar maksudnya. ya, Oh, ke Pekanbaru juga enggak? kalau ke Pekanbaru nggak pernah, cuman sekedar lewat aja. Oh gitu. Ya, Emang kalau kita dari Sumbar nih, duluan mana? Kalau ke Indragiri daripada ke Pekanbaru? Kayaknya Pekanbaru dulu ya. iya Pekanbaru dulu sepertinya. Abis itu berapa jam lagi tuh dari Pekanbaru ke Indragiri? Ke Pulau Kijang deh, Pulau Kijang. Kalau dihitung kan kemarin waktu mau pergi kuliah berangkat dari rumah itu jam 7 naik boat Oh, oke, sampai di pulau. ya pulau ngelewatin sungai Wow. sampai ke Tembilahannya itu ke Tembilahan dulunya berangkat sampai ke Tembilahan Hmm. kurang lebih itu jam 9 atau jam 10 Hmm. nunggu travel habis asar. Wow. Lama juga ya nunggunya ya dari pagi sampai sore ya. Ya soalnya travel ke Padang jam segitu adanya sampai Oh, di Padang jam 9 pagi jam 9 atau jam pagi 8. ya. Iya iya iya. Wow, lama juga itu ya dari Tembilahan, berarti ada kali 12 jam ya. Ya, Ini ya. Azra ya. Wow, lama juga perjalanannya, dan tentu ini jadi pengalaman yang baru ke Kota Padang.
dan walaupun bukan tempat yang baru bagi Azra, bagi Sapta, tapi kan mau menetap lama di sini paling nggak 4 tahun di sini akan ada gitu ya Sapta ya. Ya, kan kuliah juga bang. Kuliah juga ya, iya iya. Seru nggak jadi warga Kota Padang sekarang Sapta? Kalau untuk kayak pendidikan sama kayak lingkungan seru bang. Hmm. Karena kan yang diambil juga di kuliah kan jurusan seni rupa, jadi sekeliling itu banyak yang satu hobi gitu, jadi saling banyak dapat ilmu gitu, Iya, iya, iya. sharing ilmu. Ketemu lingkungan yang cocok sama Sapta gitu ya. Ya, Oke. Nah, ini kita bahas mengenai apa bidangnya Sapta, seni rupa atau dunia kreatif lah gitu secara umum ya Sapta ya. yang Oke, ini bermula dari mana? Dari kecil apakah emang udah punya bakat seni atau ada momentumnya tiba-tiba Sapta kayak apa? Terpesona sama suatu karya seni, kayaknya aku jadi seniman aja deh atau gimana waktu itu? waktu dulu kan ya kayak Sabta itu juga lumayan hobi sama yang animasi Jepang gitu, atau biasa disebut dengan ya anime lah, mungkin para Anime. remaja anime gitu lah. Para remaja kan mungkin udah pada tahu. Itu awal Oke. mulanya mungkin sukanya waktu kelas 3 SMP. Anime apa tuh? Anime apa Uh, anim sih sebutannya? Anime sih biasanya, cuman lebih enak didengar, biasanya orang pada tahu anime. Iya, tapi sebenarnya anim ya. Waktu itu apa? Yang ini kalau anim yang udah jadi tontonan gitu kan ya? Ya, Oke, itu apa? Yang ditonton animenya apa? kan sebelum kayak mempunyai hobi gambar gini kan, Hmm, waktu mau lulus kelas 3 SMP gitu, ada temen yang kayak nyaranin nonton, kayak coba ditonton film anime ini kan. hmm, Aku Sabta coba tonton atau Sabta coba download lah satu full full episodenya itu bang, mm. dan Sabta suka. Apa Nah, tuh? dimulai dari judulnya namanya Kimetsu no Yaiba bang. Oh, Kimetsu no Yaiba. Itu tentang apa? Aku pernah dengar sih, tapi lupa itu tentang superhero gitu ya, kalau nggak salah ya. Enggak sih, seorang yang kakak yang ingin membebaskan adiknya dari kayak iblis gitu kan, adiknya berubah jadi iblis bang dari manusia gitu. Jadi Hmm. abangnya ini berjuang untuk supaya merubah lagi adiknya itu jadi manusia. Oh Tapi dengan gitu. cara tidak mudah gitu bang. Oh, Banyak, aku taunya Inuyasha. iya, Oh, jadi ada perjuangannya lah di situ ya, dan ya, perjuangan karakter utamanya ini yang Sapta suka. ya. Cuman kalau sekarang masih berlanjut, cuman nggak ngikutin lagi. Karena Entah udah berubah jadi manusia atau belumnya itu Sabta belum tahu. Soalnya masih berlanjut sampai sekarang bang. oh gitu, sama kayak One Piece sudah ditemuin Luffy apa belum ya? Ya, Oke, terus dari situ kelas 3 SMP akhirnya disaranin nonton anime itu. Masih ingat nggak nama teman yang nyaranin itu siapa? nama temannya itu namanya Satria bang. Oh, Satria. Oh, Ya, teman main juga di lingkungan. sekarang masih ketemu apa gimana? Kan sekarang dia Riau bang, kan Sabta merantau sekarang ke Padang, Oh, dia di mana sekarang? di Pulau Kijang itu bang. Oh, gitu. Kapan terakhir Sapta ketemu Satria? Ah, Terakhir itu waktu sebelum UTBK. Oh, iya iya. Teman main ya sama Satria ya? Ya, teman main bang. Pengen ngobrol-ngobrol nggak sama Satria, Sapta? Kalau ketemu lagi sih kayaknya iya, kayak sering juga bahas kayak tentang One Piece atau teori-teori gitu. Oke. Nah, malam ini karena Sapta pengen ngobrol sama Satria ya. Iya, mudah-mudahan cepat ketemu aja lah, kapan-kapan ngobrol-ngobrol lagi, kontak-kontakan ya. Kita juga nggak tahu kontaknya Satria, tapi tadi mau berusaha menghubungi tapi ternyata kita nggak punya kontaknya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Oke, dari situ Sapta akhirnya suka sama yang namanya Jejepangan dan gambar anim gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu bang. Sebelumnya Karena apa? Sebelumnya hobinya apa? Dari kelas 3 SMP, SD apa kegiatannya, hobinya? nggak ada sih bang, cuman belajar belajar cuman Oh, cuman cuman belajar. belajar. Ya, Oh, enggak. karena gara-gara anime itu kayak
Sabta itu kan kayak kagum sama tokoh utamanya itu, jadi iseng aja pengen kalau ini digambar gimana gitu. Awalnya Hmm, memang jelek sih bang, tapi makin sejelek lama apa? kan seiring waktu kan makin banyak anime yang ditonton, jadi asal tertarik atau kagum sama tokoh tersebut mencoba digambar. Iya 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 iya. Jadi semakin sering digambar, semakin bagus gambarnya gitu maksudnya ya? Ya kurang lebih seperti itu bang. Oke, kalau nggak bagus-bagus gambarnya gimana? Karena ada juga orang yang terus nyoba, tapi nggak berhasil juga. Nah itu kebetulan kan waktu mau masuk satu SMK ya, itu kan ada corona, jadi lebih banyak waktu di rumah. Oke, wow. Justru ini Sabta masuk SMK-nya pas zaman COVID kemarin baru masuk SMK ya? Ya, Wow, baru banget waktu itu. 2019. 2019. COVID bukannya 2020 ya? Iya, akhir-akhir 2019 gitu, Bang. Oh iya 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 iya. Wow, berarti baru kemarin banget nih tiba-tiba sekarang udah kuliah aja ya, Sabta ya. Iya, ya kurang gitu, Bang. COVID-19-nya belum selesai, tapi ya SMK-nya juga udah selesai dan sekarang udah masuk kuliah juga ya. Tadi gimana? Pas masuk SMK gimana ceritanya tadi tuh? Kan karena masih banyak waktu luang sama Hmm, dan kayak anime kayak One Piece yang lain gitu kan satu episodenya banyak. Jadi karena banyak hmm, waktu luang jadi makin banyak nonton atau apa. Nah, hmm. kan karena tadi yang kata bilang kagum atau dengan karakternya itu coba digambar dan akhirnya jadi hobi di si waktu luang itu, Bang. Waktu Oh, kosong yang corona itu oke. Itu gambar manual berarti ya? ya manual. Di kertas pakai pensil gitu? Ya pensil sama lihat-lihat tutorial-tutorial di YouTube. Oh, jadi lihat tutorial juga? Ya, Oke, berarti emang belajar secara otodidak dan menurut Sabta ini ada pengaruh dari bakat juga nggak sih Sabta atau gimana? Atau murni dari kerja keras dan latihan? kalau bakat sih enggak sih bang. Soalnya waktu SD kemarin ada yang lebih hebat itu agak Hmm. iri gambarnya, gambar Sabta masih jelek. Dan gara-gara yang kalau nggak disaranin nonton anime mungkin nggak bisa gambar Sabta sekarang. Oh, justru pas SD bukan gambar yang eh, bagus ya yang dibikin sama Sabta ya, Ya, bukan gambar yang terbagus lah di kelasnya gitu ya. Iya, ya, iya, iya. Itu ya gambar ada apa? juga. Pemandangan apa emang udah karakter anim juga? Ya pemandangan aja kan kadang guru SD gitu sering ngasih tugas gambar Hmm, ini tugas seni pesawat budaya ya. ya seni budaya atau prakarya gitu bang. Jadi disuruh gambar, Kita teman-teman itu kan banyak yang bagus gambar gitu. Sabta enggak. Nggak, Tapi sekarang jadi jago gambar. Temannya mungkin belum ini ya, belum tentu bisa gambar karakter kayak anim juga ya. iya kurang lebih seperti itu. Iya 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 iya. Oke, terus abis itu dari menggambar anim banyak waktu nonton, banyak nonton anim juga. Nah, siapa karakter anim yang paling favorit bagi Sabta? Kalau karakter yang paling favorit sih sekarang itu namanya Masahiro Moritaka bang. Wow, dari anim apa itu? Bakuman, Apa? Bakuman. Bakuman. Iya, Kotor dong. enggak. Nama bilangnya Bakuman ya. Nama nama animnya Bakuman tentang apa? Ada iblis-iblisnya gitu juga? Kayak tokoh utamanya itu emang hobi gambar juga bang. Oh, tokoh utamanya hobi gambar juga. Ya, Oke, apa yang jadi terjadi dengan tokoh gambarnya? tokoh utamanya itu kayak membuat manga Hmm, yang ingin manganya itu dijadikan sebuah anime. oke, kayak kayak Sabta ya di dalam dunia anim ya. Nggak tahu lah bang. Kurang lebih seperti itu. Iya ya, jadi anim kayak pengen bikin anim gitu ya jadi jatuhnya Ya, ya. ya kurang lebih Wow. seperti itu. Iya Jadi ya. di bagian itu kayak bikin semangat juga kayak banyak motivasi sama pelajarannya di situ. Oke, jadi apapun halangan dan rintangannya mungkin juga sebagai orang yang pengen bikin gambar yang bisa diterima dan karya-karyanya juga mungkin masalah-masalah yang dialami karakternya di situ juga relate sama Sabta ya. Ya dengan relate sama kehidupan yang seniman-seniman lain lah kurang lebih bang. Oh, siapa nama karakternya? Yang tadi mau anu Masahiro Moritaka itu. Anima, siapa namanya? Masahiro Moritaka. Animasioro Motika. Oh,
Agak Nama ribet ya. karakternya Masih Moritaka. Moshiro Motitaka. Oke, itulah ya. Wow. Jadi dengan kayak gitu, ya udah deh akhirnya Sapta melanjutkan pendidikannya ke SMK. Iya, SMK seni enggak? enggak, TKJ bang. Teknik kendaraan jaringan. Komputer jaringan. Oh, komputer jaringan. Wah. Kenapa kendaraan ya? Oke, kenapa nggak SMK ini, SMK animasi gitu maksudnya ya? Sapta kan sukanya gambar. Kan kebetulan Sabta tinggalnya tadi yang udah dibilang di daerah pelosok gitu, jadi jurusan tersebut masih nggak ada di daerah tersebut bang. Di Pulau Kijang. Ya nggak ada. Ada SMK seni nggak di tempatnya Sapta? Nggak ada bang. Oh, nggak ada. SMK-nya yang paling dekat adalah komputer jaringan. Ya Oh, TKJ di SMK itu ada jurusannya cuma pemasaran, TKJ sama perkantoran. oke. Jadi Sapta ngambil komputer jaringan kayaknya masih ada hubungannya nih dengan paling nggak nanti bisa mengoperasikan komputer terus aplikasinya belajar lah gitu ya buat bikin gambar gitu kali ya. Ya kurang lebih seperti itu bang. Oke, di Pulau Kijang banyak kijangnya nggak, Sapta? Ah, enggak sih bang, nggak banyak. Oh, Tapi nggak. dengar-dengar kayak sejarahnya kayaknya iya. Oh, dari sejarahnya kayak gitu ya. Ya, Iya, 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 iya. Karena dulu yang ngasih nama kan udah lama juga tempatnya ada gitu ya. Jadi sekarang mungkin udah berkurang juga ya. Tapi kenapa ngomongin Kijang? Terus Sapta akhirnya di SMK belajar komputer jaringan. Nah, ke hobi menggambarnya diapain? Ditinggalin apa dilanjutin? ya seperti yang dibilang tadi bang kan gara-gara corona jadi pelajaran lebih banyak dialihin ke daring. Oh, iya jadi belajarnya lewat online ya. Ya, Itu sambil gurunya memberikan materi pelajaran, Sabta menggambar, nggak? ya kurang lebih seperti itu Oh bang. beneran? Ini waktu gabut gitu kan ngantuk atau apa gitu. Hmm, Kalau dengan itu biasanya kalau pelajaran yang ada hitung-hitungannya itu biasanya bosan ya? ya Iya iya iya. Tapi syukurnya bisa lulus dengan apa dengan baik ya Sabta ya dari sekolahnya ya. ya Dan alhamdulillah. iya dan akhirnya bisa melanjutkan pendidikan juga di jurusan yang emang pas sekarang nih kayaknya sama Sabta ya. Mungkin kalau nggak awalnya disaranin nonton anime terus mungkin sekarang malah bingung mau milih jurusan apa. Iya. Berarti Satria ini banget ya, berjasa, lumayan berjasa bagi Sabta ya. Kurang lebih seperti itu. Satria juga ini nggak suka gambar nggak dia? Kalau dia sih nggak Lebih nggak nontonnya suka, aja ya. dia nontonnya aja. Iya 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 iya. Oke. Sekarang kira-kira Satria lagi nonton apa enggak ya? Live streaming kita ya. Nggak tahu kali ya. Nanti di share aja linknya Sabta. Kita ngobrolin Satria nih di malam hari ini. Tapi abis itu kan tadi Sabta kan masih suka gambarnya lewat manual gitu ya. Itu Ya. pas SMK, pas daring itu gambarnya masih manual juga apa udah ke digital gambarnya? Masih bang, waktu mau masuk kuliah ini mulai ada belajar gambar digital. Soalnya kan di jurusan Sabta ini kan dibagi lagi jadi prodi gitu, desain komunikasi visual namanya. Jadi mau nggak mau nanti kan harus ngikutin zaman. Oke. Dan Sabta jurusannya prodinya desain komunikasi visual. Ya, Oke. Dan anak di kafe biasanya gambarnya gambar digital gitu kebanyakan ya. ya dan rata-rata lingkungan Sabta yang apa itu sering gambar di digital. Jadi mau nggak mau harus ambil pelajaran di situ juga dengan teman-teman gitu. Iya iya iya. Nah, ketemu lingkungan yang baru apa yang Sabta apa yang Sabta lihat atau bisa temukan perbedaannya dari selama ini yang Sabta gambar terus ketemu teman-teman yang baru tentang gambar mereka, pendapat Sabta kayak gimana? Untuk pendapat sih awalnya kayak ada kaget dikit. Soalnya kan yang nggak dibayangin gitu udah lebih jago semua gitu bang.
Oh gitu. Mereka udah kayak udah punya basicnya dalam gambar digital gitu kali ya atau gimana? Ya, mungkin kalau waktu corona kemarin ya, kalau Sabta kan lebih ke gambar yang di kertas. Kalau Hmm. mungkin mereka ini gambarnya dari awal corona itu mungkin ke digital bang, makanya udah Oke. bagus sekarang. Iya iya iya. Karena faktor lingkungan juga ya. Mereka ada di lingkungan yang mendukung, terus udah tahu caranya. Sabta udah tahu belum sih kalau dari SMK pas belajar daring itu ada yang namanya gambar digital atau kayak baru sadar atau baru ngehnya pas udah masuk kuliah ini? Kalau dulu udah sadar bang, cuman beberapa kendala kayak alat apa Hmm. yang lain itu alat gambarnya kan memerlukan biaya juga mau beli yang Hmm. digital gitu bang. Oke. Kalau mau gambar lewat digital itu pakai apa sih? Sabta pakai tablet gitu ya? Maksudnya ya? Kalau Sabta sih kan masih belajar mempelajari basic-basicnya gitu. Jadi untuk sekarang di laptop aja pakai Pentap bang. Oh, itu aplikasinya? Nggak kayak alat seperti papan gitu bang. Oh, di Jadi kita laptop. gambarnya di papan itu nimbul garisnya di laptop. Oh, bisa disambungin ke laptop gitu? Ya pakai USB. Oke, pakai pentap itu baru ada alatnya dan baru bisa mendapatkannya juga pas sudah kuliah kayak gini ya, Sabta ya? Ya, ya. Iya iya iya. Dan diperbanyak lagi ilmunya di situ bang. Kebetulan kawan-kawan juga pada bisa semua. Jadi bisa belajar juga lah sama teman-teman gitu ya maksudnya ya? Ya, ya. Oh, oke. Iya iya iya. Ada ininya juga kali ya kalau di laptop tertentu yang kayaknya nggak bisa nih, tapi di laptopnya Sabta kayaknya udah bisa ya dengan apa ya dengan aplikasi yang kayak gitu ya Sabta ya. Ya kurang lebih seperti itu bang. Hmm. Jadi kalau kalau ngumpul atau apa gitu saling tukar bang kan Sabta basicnya di bagian yang di kertas atau di main warna di asli gitu bang. Mm-mm. Mm-mm. Jadi yang digital ini biasanya ada yang belum paham atau gimana bertanya sama Sabta. Sabta juga seperti itu ke mereka. Oke, tentang teknik gambar digital gitu ya. Kalau Sabta lebih mereka Manual. mungkin udah langsung digital gambarnya belum pernah gambar manual kali gitu ya. Jadi bisa saling belajar lah gitu ya. Iya iya iya. Seru seru seru. Dan tentang peralihan dari proses menggambar manual ke digital kayak gitu jadi susah nggak sih Sabta? Karena Kalau susah sih ada bang, cuman mau nggak mau harus belajar terus. hmm, Yang salah satu susahnya itu banyak fitur atau gimana gitu yang harus dihafal dan harus diingat. oke, iya iya. Sama kayak belajar aplikasi editing ya atau lebih susah lagi kayak misalnya Photoshop Ya, segala macam ya, gitu ya. ya hafalin fitur-fiturnya gitu. Ini fungsinya buat apa, ini fungsinya buat apa gitu ya. Ya, Oke, siap. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya Sabta, tapi kita break dulu ya. ya, Oke, nggak apa-apa. siap. Siap. Nanti sahabat budaya kamu juga bisa ikutin lagi ngobrolnya di Minang Kreatif di malam hari ini di Perempat FM RRI Padang. Dan untuk kamu kita akan kembali di jam 8:36 waktu Indonesia Barat beberapa saat lagi. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua,
pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau,
tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. 92,4 Pro 4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
Masih di Minang Kreatif di malam hari ini sahabat budaya, dan kita juga masih ngobrol sama Sapta di malam hari ini. Sapta pas kuliah baru pertama kali ngekos apa gimana Sapta? Waktu kuliah ini asrama. Oh di asrama. Ya, Oh, oh gitu. Emang ada asrama buat mahasiswa di mana tuh? di UNP ada asrama bang. Oh oke. Tapi maksudnya baru tinggal terpisah dari orang tua baru pas kuliah ini gitu ya? Oh kebetulan orang tua lagi di Padang juga. Oh lagi di Padang juga. Oh jadi Keduanya udah beberapa bulan yang lalu. emang ngikut karena Sapta kuliah atau emang pas aja momennya sekarang? Iya, pas aja momennya. Kebetulan lagi orang tua lagi ada berobat bapak. Jadi Oh rawat di Padang. oke. Tapi maksudnya dari zaman sekolah pas sampai SMK pun tinggal di rumah gitu ya? Ya. Oke. Ada bedanya nggak tinggal sama orang tua sama sekarang nggak tinggal sama orang tua? Kalau sekarang untuk masih sering lumayan ketemu ya kali ya? ya lumayan. Biasanya 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Bedanya gimana? Kalau beda sih kan kalau mahasiswa ya biasanya kalau ngekos atau asrama kan kadang kangen sama masakan orang tua gitu. Mm-mm. Jadi dimasakin biasanya. Oke, iya. Cuman itu aja ya, yang lainnya nggak ada ya. Masalah apa? Masalah kalau dulu ada yang ngingetin buat apa bangun gitu, sekarang udah nggak ada. Gimana tuh? Kalau untuk ningkatin bangun kayaknya nggak terlalu jadi masalah bagi kita. Soalnya kadang kalau mau bangun harus setel alarm juga langsung bangun. Oh, udah mandiri ya anaknya ya. Atau dibangunin sama anim. Waduh, serem dong kalau kayak gitu. Iya. Tapi kalau sekarang kan udah gambarnya gambar digital ya, Sapta ya. Ya bang, masih berproses. Masih berproses. Dan kalau gambar digital tentu kayaknya jadi makin apa ya? Makin pas aja kalau untuk gambar karakter-karakter anime kayak gitu ya, Sapta ya. Ya, memang ditargetkannya ke situ nanti bang. Targetnya mau kayak gimana nih nanti? Apa bikin anime sendiri, Sapta? Kalau untuk target sih bukan bikin animasi atau kartun gitu enggak bang. Cuman kalau misal ada kayak bikin desain di bagian sampul buku atau poster yang lain gitu, itu yang ditargetin nanti. Sampul buku maksudnya apa tuh? Sapta Kayak bikin buku. cerita anak-anak kayak buku dongeng yang lain-lain gitu. Oke, wow. Sampulnya aja apa sekalian sama isinya? Kalau untuk kalian sama isinya kayaknya agak ribet bang. Soalnya kalau mau mikirin alur cerita itu susah. Iya. Jadi kayak bikin komik. Apa? Kan kalau ngebikin buku cerita itu kayak biasanya bikin manga juga atau komik. Iya. Oke, jadi di sampulnya aja cukup lah gitu ya. Nah, Oh, jadi kerjasama sama penulis mungkin maksudnya gitu ya, Sapta ya. maksudnya. Oke, udah ada ini belum? Tanda-tanda mau menuju ke arah sana nggak, Sapta? Kalau tanda-tanda menuju ke sana kayaknya masih belum nemu, soalnya gambar di digital juga kan masih belajar. Baru mulai banget ya, Sapta ya? Ya, baru mulai banget. Semester berapa sih sekarang? 2 ya? Baru masuk. 1, semester 1 berarti? Ya. Oke, wow, iya. Semester 1 itu lagi sibuk-sibuknya sama kegiatan-kegiatan di kampus ya, Sapta ya? Ya lagi sibuk banget. Sekarang lagi sibuk apa kegiatannya di kampus, Sapta? Kalau sekarang sih lebih ke ngerjain tugas sama kalau ada acara gitu. Acara di kegiatannya di apa? Di Hima apa di mana? Ya di Hima gitu, kegiatan Hima kayak kan ada tiap tahun gitu kan. Ini contohnya ada kegiatan mural gitu. Nah semua DP yang masuk tahun ini dikumpulin gitu. Nanti ada ngebikin mural di dinding gitu. Oke. Tapi Sapta bisa bikin mural itu kan beda lagi ya. Gambarnya gede gitu kan. Bisa, soalnya ada per kelompok gitu bang. Oh, per Jadi kelompok. bisa dibagi-bagi tugasnya. Oke, iya siap. Tapi sementara untuk karya-karyanya Sapta itu bisa dinikmatin di mana? Di Instagram ya, Sapta ya? Ya,
Bisa di Instagram, TikTok atau YouTube. Oke, jadi selain ngegambar untuk diposting di Instagram, juga ada di TikTok. TikTok apa? Ngegambar juga? Apa gimana? Konten gambar juga. Itu Sama proses menggambarnya? Proses menggambarnya ada di sana? ya ada beberapa proses sama kayak gimana cara ngewarnain, gimana bikin Oh, kepala. oh tipsnya sama tutorial gitu ya? Wow, iya iya. Itu gambar-gambar karakter anim di sana. Ya, gambar-gambar kayak animasi kartun gitu. Di YouTube juga sama kayak gitu. Ya, kalau di YouTube lebih ke speed drawing-nya, Bang. Kayak kita gambar dari awal menuju akhir itu di time lapse gitu. Oh iya iya, aku pernah lihat tuh yang suka gambar karakter anim Naruto. Pernah nggak di YouTube ada kan ya? Yang speed draw gitu juga dia dari awal sampai akhir dari Dari awal iya. Dia gambarnya juga unik dari kata Naruto terus jadi karakter Naruto gitu kan. Sabta pernah nonton itu nggak? Aku lupa nama channelnya apa deh. dulu waktu corona sering nonton yang gitu juga. Iya kan, seru seru aja gitu ngelihat dia bisa ngegambar kayak gitu ya. Tapi itu manual kan gambarnya kan? Ya, itu manual. Manual ya. Tapi kalau Tinggal doang itu. kalau Sabta digital, speed draw-nya yang digital. Enggak, yang manual juga. Oh manual juga. Oke, siap siap siap. Pakai pensil warna, Bang. Oh pakai pensil warna sama di kertas gitu ya. Oke, iya iya iya. Dan kalau ada yang mau apa minta digambarin sama Sabta gitu bisa pesan gambarnya juga ke Sabta ya. Kalau untuk yang mesin gambar ya cuma teman-teman di daerah atau yang di sekeliling aja gitu, Bang. Kalau mau kalau mau ngirim Beda ke luar kota? pulau atau ke luar kota belum pernah. Oh belum pernah. Tapi kalau ada nggak apa-apa juga. Ya, kalau ada mungkin nggak apa-apa. Iya. Di mana di DM di Instagramnya Sabta kali ya? Ya, bisa. Apa nama Instagramnya Sabta? Sabta di Azra. Sabtar Yadi Azra. Cari aja di situ. Nama TikTok juga nama YouTube-nya sama ya? Beda, Bang. Kalau Oh, beda. TikTok sama itu Sabta Art. Oh Sabta Art. Oke, artnya dari seni ya. Ya. Oke, siap siap siap. Tapi Sabta pernah malas untuk menggambar nggak sih Sabta? Kalau untuk malas sih kayaknya pernah, Bang. Kalau dari kayak sekolah mungkin capek, mungkin langsung tidur aja. Iya iya. Iya. Jadi nggak ngegambar tuh ya. Solusinya tunggu dulu capeknya hilang baru ngegambar lagi ya. Iya. Atau nonton dulu kayak nonton yang tadi Sabta bilang kayak anime gitu kan, Oke. tadi salah satu karakter. Nah, itu pengen lagi digambar karakter itu, gitu aja sebenarnya. Oh iya yang karakter apa ya yang pengen bikin anim tadi ya? Ya, Yang Bakuman ya? ya, Bang. Oke, jadi itu salah satu motivasinya juga nonton anim yang relate sama kehidupannya Sabta gitu ya. Terus ya udah nonton anim secara umum pun juga udah apa ya menimbulkan motivasi lagi kenapa orang bisa bikin gambar kayak gini terus akhirnya kita jadi termotivasi lagi gitu ya Sabta ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke deh. Sukses terus buat karya-karyanya Sabta sampai nanti bikin sampul buku ya Sabta ya tujuannya ya. Atau jadi YouTube apa? lagi berproses juga di bagian YouTube. Iya, di YouTube-nya Sabta di-subscribe juga Sabta Art ya namanya ya. Ya, Bang. Oke, ditunggu juga konten-konten barunya di YouTube ataupun di TikTok tadi ya, Sabta ya. Ya, Oke, siap kalau gitu sukses untuk kuliahnya Sabta juga dengan kegiatan-kegiatannya di kampus ya, Sabta ya. ya, lagi banyak kegiatan juga. Oke, siap. Terima kasih Sabta udah ngobrol-ngobrol sama kita di malam hari ini. Selamat malam dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, itu dia obrolan kita sama Sabta Riyadi Azra, seorang kreator digital dengan gambar karakter-karakter animnya. Sahabat budaya bisa kamu temukan di media sosial, juga dengan channel YouTube-nya yang lagi dia kembangkan gitu ya. Dan kamu juga bisa sih sahabat budaya untuk memulai
mengembangkan apapun yang jadi hobi kamu mulai dari sekarang. Karena Sabta aja awalnya ditawarin teman untuk nonton anime, akhirnya berlanjut jadi jurusan kuliahnya sekarang dan jadi hobinya. Gak ada yang gak mungkin sih ya sahabat budaya. Saksiin terus juga Minang Kreatif di hari Rabu jam 8 malam di Perempat FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.